Ya iwal mursalin. Begitu pula dengan kita. Kalau kita menjadi membaca Al-Quran, membersamakan hidup dengan Al-Quran, apalagi bulan Ramadan, maka kita pun dimuliakan, diistimewakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kemudian bulan Ramadan juga adanya Lailatul Qadar, ibadah lebih baik dari 1000 bulan, yang hanya diberikan kepada umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadr khairum min alfi syahrin. Karena begitu luar biasanya istimewanya bulan Ramadan. Lalu bagaimana persiapan kita nih 3 hari menjelang Ramadan? Apa yang mesti kita siapkan? Ini yang akan kita bahas pada hari ini. Sebelum kita nanti interaktif tanya jawab dan zikir doa, selesai kita tausiah dan interaktif. Yang paling tidak ada 4 ya Bunda, ada 4 persiapan. Yang pertama ruhiyah, hati, kolbu, rohani kita siapkan. Dengan apa? Dengan perhebat istighfar, perbanyak taubat, sucikan diri menjelang Ramadan, karena kita menghadapi bulan Ramadan. Ya Bu, insya Allah. Pantun hari Ibu bilang cakep ya. Makan roti jangan berdiri. Kalaulah jatuh kita yang budi. Bersihkan hati, sucikan diri. Sambut Ramadan sebentar lagi. Cakep, alhamdulillah. Ya, supaya jangan ngantuk. Hati bersihin nih, ya. Dengan apa? Taubat, dengan istighfar. Ya, sesama kita minta ridho. Jadi jangan ada dusta di antara kita kepada orang tua, terutama ya. Kalau masih ada, datengin. Kalau wafat, ke makamnya. Udah Bu? Ya, yang belum masih ada waktu nih. Ya, yang belum ke makam orang tua, ziarah, doakan. Ya, yang sudah masih hidup apalagi datang ke rumahnya, minta ridho, mau Ramadan nih. Jangan lupa kalau yang masih hidup minta ridho, bawa beras 3 karung, ya, sirup misalnya, ya kurma begitu. Ini jangan cuma bawa orangnya doang ya. Nah, sebentar itu orang tua. Ridho Allah fi ridhol walidain. Ridho Allah tergantung ridho orang tua. Menjelang Ramadan nih. Ya. Kemudian apalagi yang kita siapkan? Ruhiyah, kita dengan doa. Karena tidak ada yang menjamin Ramadan ini kita ini sampai Ramadan. Ramadan pasti sampai, tapi belum tentu kan umur kita sampai ke Ramadan. Makanya Rasulullah pun sejak bulan Rajab itu berdoa, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balikna Ramadan wa hasil maqasidana. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab, berkahi kami di bulan Sya'ban, sampaikan semua kami di bulan Ramadan. Nah, kita minta tuh supaya Allah sampaikan di bulan Ramadan. Ya. Nah, inilah menjelang Ramadan ruhiyah kita siapkan. Yang kedua Bunda, yang kita siapkan bulan Sya'ban menjelang Ramadan ini, jasadiyah, fisik. Jaga kesehatan, karena ibadah puasa ibadah fisik dan juga ibadah ruhiyah juga. Tapi kita mesti siapkan, sebab kalau kita sakit, bagaimana kita bisa puasa ya Bunda ya? Bagaimana kita bisa tarawih, tadarus, i'tikaf kalau kita dalam kondisi sakit? Bahkan Rasulullah pun mengajarkan doa selesai sholat, dalam doa selamat setelah minta selamat apa? Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad. Ya Allah, selamatkan kami dalam beragama dan sehatkan ya Allah jasad kami. Jaga kesehatan dengan olahraga, makanan yang bergizi, istirahat yang teratur. Nanti masuk Ramadan, insya Allah Kamis menurut hisab, tapi ru'yah kita tunggu dulu keputusan atau ru'yatul hilal dari sidang isbat Kementerian Agama. Nah, kita jaga kesehatan, bisa puasa, bisa tarawih, bisa tadarus. Ya, karena penting kesehatan ini. Dalam sholat saja, ya Rabbi firli warhamni
wajburni, warfa'ni, wa'afini. Nah itu, wa'afini apa artinya itu? Ya Allah sehatkan hamba, Robi firli ampuni hamba, warhamni sayangi hamba, warfa'ni angkat derajat hamba, warzuqni berikan hamba rezeki, wa'fu'anni sehat walafiatkan hamba, wa'afini sehat walafiat, wa'fu'anni maafkan hamba. Minta sehat. Ya, semoga Allah sehatkan kita semua ya menjelang Ramadan ini. Yang sakit Allah sembuhkan. Amin. Allah Akbar. Nah, yang ketiga yang kita mesti siapkan bulan Ramadan, persiapan maliyah, rezeki yang halal. Karena penentu ibadah diterima oleh Allah atau tidak adalah rezeki yang halal. Lebih baik punya uang banyak halal daripada sedikit haram. Benar ya? Hadis ya ini kita patut renungkan. Memang nih hadis ini dahsyat. Kalau orang paham ini, orang gak ada yang korupsi. Man akala luqmata min haram lam tuqbal salatuhu arba'ina laylah. Siapa yang makan, kata Rasulullah, dari sesuap saja dari yang haram, yang sesuap saja, ya, maka Allah tidak terima ibadah sholatnya 40 hari 40 malam. Nauzubillah min dzalik. Ya, kalau 300 triliun 500 miliar, nah itu berapa ratus tahun ibadah yang gak diterima. Jadi seumur hidup ya gak diterima dong. Iya. Di zaman Nabi ya, dulu ada seorang yang berdoa lama, khusyuk, bahkan nangis. Selesai doa ditegur sama Rasulullah SAW. Hai Pak, baru saja malaikat Jibril memberitahuku bahwa semua yang Bapak minta ditolak sama Allah. Yang Bapak minta mohon Allah gak terima. Ya Rasul, saya doa khusyuk lama, panjang, bahkan meneteskan air mata. Kenapa Allah gak terima doa saya Rasulullah? Karena yang Bapak makan dari yang haram, yang Bapak minum dari yang haram, Bapak pakai dari yang haram. Itu yang menyebabkan doa gak diterima. Makanya buka puasa dari yang halal, sahur dari yang halal, makin mukena mau enggak dari yang halal, ya kan? Agar ibadah kita diterima oleh Allah. Penentu Ramadan diterima adalah rezeki yang halal. Rezeki yang halal. Talabul halal jihad fi sabilillah. Mencari rezeki yang halal itu bentuk jihad di jalan Allah. Ya, jihad di jalan Allah berarti pahalanya luar biasa. Allahu Akbar. Tetesan keringat suami bunda semua yang bertugas menjaga negeri kita ini, waduh luar biasa, itu jihad fi sabilillah. Allah. Hubul watan minal iman, cinta tanah air adalah bagian daripada keimanan. Allah Akbar. Mempertaruhkan nyawa, ya kan, di daerah konflik. Allah Akbar, itu luar biasa itu. Ustaz itu belum tentu sanggup ini ya. Emang betul. Allah Akbar. Misalnya di Papua itu kan, aduh itu kan banyak ya Brimob yang wafat, ya TNI, ya kan? Allah Akbar, dipertaruhkan nyawanya itu, masya Allah, luar biasa perjuangannya. Ya Allah. Nah, karena itu kita siapkan jelang Ramadan harta yang halal, rezeki yang halal. Yang keempat, nah ini yang tak kalah penting, ilmiah saqafiyah, ilmu. Siapkan ilmu menjelang Ramadan tentang puasa, tentang tarawih, hikmah tujuan puasa, yang membatalkan puasa, sunnah puasa, yang membatalkan pahala dari puasa, ya kan? Bagaimana cara meraih Lailatul Qadar? Apalagi kalau bunda ini kan ada kadang halangan, head, menstruasi, nifas, melahirkan, menyusui. Nah, bagaimana tentang puasanya? Nah, ini lagi kita bahas. Itu tentang ilmu. Baru saja tadi ada WA Ustadz, seorang ibu bertanya, saya waktu dulu pernah menyusui, lalu saya nggak puasa, bagaimana? Udah berapa tahun? Itu 3 tahun yang lalu lah. Kalau itu dua, pertama wajib qadha, yang kedua fidyah. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena dia malas untuk langsung membayar qadha. Jadi sudah melewati Ramadan berikutnya. Nah inilah makanya hati-hati bunda ya.
Jangan sampai dilewat-lewatin tuh. Makanya kalau Bunda sekarang masih punya hutang nih, cepat-cepat dibayar nih. Ini tinggal 2 hari lagi kan, Selasa Rabu. Ya Allah, Ustaz hutang saya sebulan, kenapa? Melahirkan, ya kan? Nifas, ya berarti itu. Ya Allah. Nah inilah